Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, pemirsa sahabat dakwah yang ada di rumah, kita hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, kesempatan serta hidayah dan inayahnya sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita di keseharian kita serta masih pantengin terus bincang-bincang santai Ramadan dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pramuli. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Sahabat dakwah yang ada di rumah, hari ini kita kembali melaksanakan bincang-bincang santai Ramadan dengan Adi Maliki Kota Pramuli, dan kali ini kita menghadirkan pemateri yang spesial. Beliau adalah Ustadz Resofiem, salah satu pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pramuli. Nah, kali ini beliau akan menyampaikan masih seputar nuzul Quran, Ustadz ya? Ya, insyaallah nuzul Quran. Nuzul materinya. Kira-kira Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz. Nah, teman-teman sekalian, Ustadz Resofiem akan membersamai kita dalam kurun waktu 1 jam ke depan untuk sama-sama membagikan ilmu beliau kepada kita semua terkait nuzul Quran. Oleh karena itu, mari kita simak materi yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustadz Resofiem, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Enggal? Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Sibuk hari ini? Enggak, Ustadz. Sudah libur? Masih. Oh, masih ya? Ya. Baik, kita buka dulu dengan ucapan Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan coach kita pada hari ini Enggal Nur Wahyudi SOS. Asli mana? Asli Lamongan, Ustaz. Dari Lamongan, berada di Pramuli, jarak yang sangat jauh dalam rangka berdakwah ya. Insyaallah menambah ilmu dan menjadikan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kami sapa teman-teman dakwah ya, yang mungkin sekarang sedang mengisi kajian dimanapun ya, baik yang di Kota Pramuli maupun di Muara Enim, di Ogan Ilir, di Palembang ya, dan dimanapun berada, khususnya dari teman-teman Dewan Dakwah Kota Pramuli, teman-teman Dewan Dakwah Islam Indonesia. Saya sapa juga teman-teman dakwah Ikatan Dai Indonesia, khususnya Kota Pramuli dan dimanapun berada. Kami sapa juga teman-teman Dewan Masjid Indonesia yang sekarang digawangi oleh Ustadz Zulkarnain untuk Pramuli. Teman-teman yang ada di Ogan Ilir, Muara Enim. Saya sapa juga teman-teman Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan teman-teman yang maaf pada saat ini ormas-ormasnya tidak saya sebutkan satu persatu. Majelis Ulama Indonesia juga, insyaallah. Pramuli diketuai oleh Ustaz Dr. Muhammad Amin. Kalau Ogan Ilir diketuai oleh Dr. Nur Hasan, insyaallah semuanya
para sahabat dakwah, maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Izin kepada alim ulama, saya hari ini insya Allah akan sedikit menyampaikan tentang nuzulul Quran. Kami sapa juga yang terhormat pemerintah Kota Prabu Muli, dalam hal ini wali kota Kota Prabu Muli. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Begitupun para pemimpin negara ini semuanya, mulai dari RT sampai presiden. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Tak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan yang hari ke-18. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita semua, para pemirsa, di sini juga saya haturkan kepada Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Prabu Muli, Bapak Warsito. Salam takzim juga buat Ketua Direktur Akademi Dakwah Islam Indonesia Kota Prabu Muli, Ustadz Johartono, dan teman-teman di PPTQ Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Prabu Muli di Fangkul, Ustadz Riyadin Batur Rahman. Saya sapa juga teman-teman yang ada di lapangan, yang lagi kabdah, ya, anak-anak Adi Maliki Kota Prabu Muli. Kalau tadi saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu hadirin, para pemirsa dimanapun berada, hari ini yang sedang berpuasa maupun yang tidak berpuasa mungkin karena sakit atau hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para pemirsa dimanapun berada, yang mungkin hari ini sudah agak sore, kalau bagian yang di kebun, ya, yang di kebun mungkin ini saatnya setelah asar ini 1 jam menyiram kebun, ya, yang menyiram kebun sayurnya, ya, itu subhanallah, sehingga sayurnya sampai ke pasar, ya. Mungkin tadi panas, jadi sore disiram 1 jam, tapi ingat, ya, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang buka kebun ataupun yang bekerja yang lainnya, ya, kalaupun hari ini tinggal puasa, bayar di hari yang lain, ya, tapi alangkah bagusnya kalau kita memanage waktu kita untuk lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat dan mengenang kembali tentang nuzulul Quran, ya. Jadi apa itu nuzulul Quran itu Ustaz? Biasanya disebut Bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran, ya. Tapi kita sebelumnya mari kita simak review sedikit atau mengingat sedikit tentang sebelum turunnya Al-Quran, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata sebelum turunnya Al-Quran ini, Rasulullah SAW itu sering berkhalawat atau sering menyendiri. Nah, menyendirinya ini, beliau ini senangnya ke Gua Hiro. Nah, yang jaraknya di situ banyak ditulis 10 km dari Mekah. Nah, Gua Hiro itu ruangannya yang sangat sempit, panjangnya saya belum pernah sampai karena saya juga belum pernah umroh, tapi saya membaca ini. Nah, jadi saya membaca itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1,3 dan tingginya 1,5. Nah, jadi ruangan ini mungkin bisa kita tiru untuk kita-kita yang mungkin masih berjuang ataupun menginginkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Jadi 1,5 itu mungkin jujur kepala kita tadi, ya. Yeah. Ya, jujur. Jadi kalau tegak begini mungkin kalau saya ini 172 saya, kan. Seperti itu. Jadi itu 1,5. Nah, jadi seperti itu. Itu tempat yang sering yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk berhalawat. Nah, berhalawat. Jadi berhalawat ini atau menyendiri ini kenapa Rasulullah SAW lakukan? Ternyata para ulama mengatakan begini, ketika beliau berhalawat ini atau menyendiri ini kilatul kalam, apa itu namanya? Supaya apa? Sedikit berbicara. Nah, jadi ini sangat-sangat penting harus kita ketahui sehingga Al-Quran itu akan turun kepada kita, ya. Jadi sedikit berbicara. Setelah itu apa? Kilatul ta'am, sedikit makan.
Ya, setelah itu kenapa Rasulullah SAW berhalawat ini juga? Ternyata para peneliti mengatakan, para ulama-ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita, Imam Hanafi mengatakan apa itu qilatul anam, sedikit interaksi dengan manusia. Ya, sedikit berinteraksi dengan manusia, dan qilatul manam, sedikit tidur. Nah, jadi kalau menyendiri itu bukan berarti banyak tidur, ini salah ya. Jadi menyendiri ini ternyata sedikit tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menyendirinya Rasulullah SAW ini itu menjadikan Rasul mendapatkan wahyu, mendapatkan petunjuk. Dan ini bisa kita contoh, ya, bisa kita lakukan. Ya, sehingga di dalam kehidupan kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, apalagi kita di dalam mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu yang ingin kita capai. Ya, jadi cobalah berhalawat. Mungkin kalau Nabi ini di situ dikisahkan 10 hari, setelah itu pulang dan sampailah dalam 1 bulan. Ya, dia berhalawat. Jadi ini yang harus kita ingat di dalam menyendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW melakukan halawat ini, ada yang 10 hari sampai 1 bulan itu, akhirnya Rasul mendapatkan wahyu. Nah, saya tidak ingin bercerita wahyunya apa. Saya hanya ingin bercerita ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menyempatkan diri untuk menyendiri berhalawat ini. Ya, penting. Ya, penting untuk berhalawat. Di situ sedikit berbicara, ada lagi sedikit makan, sedikit berinteraksi dengan manusia, dan sedikit tidur. Nah, di dalam kesendirian ini, kalau Rasul melakukan apa, ada sejarah yang mengatakan dia karena memikirkan keadaan di sekitarnya sudah banyak menyimpang dari ajaran agama tauhid. Ya, ini ya. Tapi kalau kita mencontoh daripada ulama-ulama kita, bagaimana Hanafi itu sering melakukan di malam hari itu mentadaburi Al-Quran dengan berdiri dia di masjid sendiri berhalawat itu. Imam Syafi'i senang mentadaburi hadis dengan sendirinya. Nah, kita ya mungkin kita punya keinginan apa yang harus kita perjuangkan, maka mungkin kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Sehingga saya tertarik, ada seorang, saya tidak berani mengatakannya ulama, tapi dia sering menasihati begini, kalau antum ingin mempunyai cita-cita yang besar, bangunlah di waktu 00, lalu perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi di malam hari itu, ya, waktu 00 itu, mandi, setelah itu banyak baca Quran. Kalau dia sudah banyak hafal, bawa dalam sholat. Ya, sampai ketemu subuh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ternyata saya baca juga. Sekali lagi saya hanya membaca ini, tapi saya juga sedikit-sedikit saya praktekkan ya. Kalau saya lagi lapang waktu saya praktekkan. Itu ternyata sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Jadi Imam Syafi'i senantiasa mentadaburi Al-Quran. Bahkan saya berani mengatakan orang-orang sukses itu ternyata banyak di malam harinya kurang tidur. Saya berani mengatakan seperti itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, sekarang kita kembali tentang nuzul Quran. Jadi kalau tadi berhalawat menyendiri, sekarang bagaimana kita bersama Al-Quran, nuzul Quran. Jadi turunnya Al-Quran ini sudah sama-sama kita pahami bagaimana itu turun kepada Nabi Muhammad, bagaimana itu dibawa oleh oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadhana unzila fil Quran. Ya, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran.
Nah, sehingga bulan ini menjadi bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Subhanallah. Selain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, di bulan ini Allah turunkan yang pertama sekalinya Al-Qur'an. Dan subhanallah, kota yang dimana Al-Qur'an diturunkan, gua di mana Al-Qur'an diturunkan, itu semuanya menjadi kota-kota yang sangat-sangat luar biasa. Ustaz ya? Ya, Ustaz. Dan kita lihat juga teman-teman kita, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang mubalik, apakah dia seorang pedagang, apakah dia seorang pembisnis, ataukah dia seorang penguasa, ya? Ketika dia senantiasa bersama Al-Quran, mentargetkan diri membaca Al-Quran 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ya. Subhanallah. Ternyata mereka-mereka itu orangnya luar biasa semua, Pak. Itu tadi, ya, yang saya perhatikan. Karena saya banyak meneliti, saya sering berjalan, dan saya datangi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Saya sering berjalan itu mulai dari tahun 2000 ke tempat orang-orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Di mobil dia baca Quran, ya. Terus di rumahnya dia baca Quran, saya bertamu dia langsung nutup Al-Quran, ya. Subhanallah. Saya perhatikan dia sendiri luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa, ya. Orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menyampaikan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Ini yang saya temui dan saya yakini, ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu. Sebagai kamu itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dan mengamalkannya. Jadi ini sekelumit tentang Al-Quran ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku orang yang beriman, karena Al-Quran ini termasuk yang kita yakini selaku orang yang beriman, adalah petunjuk bagi kita. Selain kita banyak membacanya, kita meyakininya, kita menyiapkan waktu untuk bersama Al-Quran sehari itu dalam 30 hari, siapkan. Tiap hari kita harus bersama Al-Quran. Ya, bahkan saya sering dengar ceramah dari Mekah itu ya, Ustadz As-Sudais itu ya, menasihatkan. Terus ada lagi Ustadz siapa itu namanya itu kan, dokter apa itu, Junaid ya, itu menasihatkan, coba siapkan waktu dalam sehari itu 30 menit pagi, 30 menit sore bersama Al-Quran. Nah, itu pasti di dalam hari tersebut, kalau itu sudah dirutinkan, insya Allah jiwa kita, raga kita, diri kita, usaha kita, waktu kita, ilmu kita, dan selain sebagainya itu menjadi nyaman buat kita. Ya, nyaman buat kita, tentram buat kita, teman kita, pergaulan kita, menjadikan diri kita bahagia. Ya, menjadikan kita bahagia. Seperti itu. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, ketika dia punya ilmu pengetahuan, ketika dia punya harta, ketika dia punya pergaulan, apalagi ketika dia punya pekerjaan, itu semuanya itu menjadikan dirinya bahagia. Nah, teman, kuntum khaira umat rijalin nas. Dia punya teman yang senantiasa mengajak di dalam kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Pasti itu. Ya, kalau kita salah, dia berani menasihatkan kita, bukan justru menganjurkan kita. Tidak. Dan saya yakini itu. Dan sudah saya rasakan. Ya. Jadi, jadikan Al-Quran itu sahabat kita. Tambahi hafalan kita. Ya. Yakinkan. Kita punya usaha, tidak menjadikan kita itu kesal dengan usaha kita. Rugi hari ini, seandainya berdagang, kita yakin dalam 1 bulan tidak mungkin kita rugi terus. Kita perbaiki, kita cari solusinya. Nah, bukan menyalahkan barang jelek, menyalahkan teman, menyalahkan pasar, tidak. Tapi dia meyakini ini ada solusinya, dan dia yakin dengan usaha yang baik, senantiasa membaca Al-Quran bersama Allah,
senantiasa doa yang baik, dengan senantiasa sedekah, dia akan menjadi lebih baik. Kadang-kadang ada keluhan di lapangan, ya. Mereka yang usaha-usaha itu kadang-kadang mengeluh. Iya. Ya mengeluh, betul. Padahal dia usaha itu mulai dari dia taman SD dari bapaknya, terus sampai lagi ke dia sekarang yang umur sudah 50-an, itulah usahanya. Tapi kenapa begitu-begitu saja? Masih di bedeng, bayar kontrakan, Ya. terus apa lagi? Hutang di mana-mana. Ya. Nah, coba. Melalui pertemuan ini saya mengajak kepada kita semua. Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran? Ya? Bagaimana sikap kita kepada Al-Quran? Apakah Al-Quran itu cuma pajangan? Apakah Al-Quran itu cuma kita baca secara lisan saja? Bahkan tidak sedikit pun kita tadaburi dan kita yakini? Atau perilaku kita? Hati kita menjadi orang-orang yang munafik, ya. Sudah membaca, tidak kita amalkan. Bagaimana supaya kita lebih baik, tapi tidak kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengajak kepada kita, mari kita sempatkan diri kita dalam sehari itu 24 jam untuk bersama Al-Quran. Iqra'ul Quran, hadiri majlis Al-Quran. Sekarang Dewan Dakwah di mana-mana, ada rumah tapis di Pangkul, ada lagi di Perbujaya, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada lagi di Kerinci. Ya. Ini kami di Dewan Dakwah menyiapkan banyak tempat-tempat untuk belajar membaca Al-Quran, belajar untuk mentadabburi Al-Quran. Ada lagi hari ini 10 jam bersama Al-Quran, sekolah tinggi Islam Al-Furqan, ya. Ya, di rumah dinas bersama Al-Quran. Waktu kita ada, kita sempatkan waktu. Ya. Ada lagi hari ini Sabtu, setiap bulan sekali itu ada Makri, Majelis Al-Quran bersama IKADI, kajian tadabbur Al-Quran. Duduk di sana di majelis ilmu Al-Quran. Ya. Ngantuk-ngantuk apa-apa kalau semalam yang jualan ikan, ya. Nah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu di usaha. Kita juga dari usaha itu punya harta. Ya, punya harta, ya. Insya Allah dengan senantiasa berdalam Al-Quran, senantiasa bersama dengan orang-orang yang gemar Al-Quran, yang senantiasa mentadabburi Al-Quran, harta kita itu akan menjadikan kita baik. Harta yang kita gunakan itu akan ke tempat yang baik, ya, ke tempat yang sangat baik. Bisa jadi kita untuk menyantuni anak yatim yang kita santuni itu akan menjadi lebih baik di hadapan Allah, sehingga menjadi amal jariah kita. Bisa jadi harta kita tidak ragu-ragu untuk menyumbang pembangunan masjid, ya. Bukan sebaliknya. Kita punya harta tidak sungkan-sungkan untuk berbuat maksiat, untuk membantu para ahli maksiat. Hati-hati itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Ramadan, di nuzul Quran ini, di tanggal 18 Ramadan ini, saya mengingatkan kepada kita yang punya harta, siapapun dia, mari sama-sama kita jadikan harta ini untuk kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita tidak tenang dengan harta kita, bisa jadi karena kita jauh dari Al-Quran. Bisa jadi kita jauh dari Al-Quran. Hari kita tidak kita siapkan dengan Al-Quran, maka harta itu dengan sendirinya akan menjadikan kita tidak tentram, menjadikan kita ketakutan, menjadikan kita meremehkan orang, menjadikan kita menyakiti kadang-kadang, ya, menyakitkan hati orang, bahkan memberikan kekerasan kepada orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari Iqra'ul Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibun qalban Quran wa inna hadzal Qur'ana madhubatullah fa wa aminu wa man ahbal Quran falyafsir. Ini kata Rasulullah SAW. Apa? Bacalah Al-Quran.
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan dari Allah. Barang siapa yang masuk kepadanya, maka dia senantiasa bahagia, senantiasa aman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Baik, kalau tadi saya sudah membahas tentang pergaulan, tentang harta, tentang waktu kita. Hati-hati dengan waktu ini. Waktu adalah bagaikan pedang, betul? Ya, sudah dengar itu ya? Waktu. Kadang-kadang mengatakan, wah saya ini lagi tidak ada borongan, lagi kosong tarian. Dia asik dengan nonton siaran-siaran, bahkan 2 jam, 3 jam dengan siaran-siaran yang mubah. Nah, coba kita teliti diri kita. Kenapa 3 jam? Dari jam 9 balik terawihan sampai jam 10 sampai jam 11, coba 9, 10, 11, 12, sanggup 3 jam ini kita melihat yang maksiat-maksiat di HP kita. Coba sekarang kita atur waktu kita, mungkin setengah jam kita ngambil haramain, kita dengar ceramah-ceramah. Bisa jadi kita mendengar bacaan Al-Quran, bisa jadi kita sendiri yang baca Al-Quran. Coba koreksi diri kita. Kenapa ini tidak bisa kita lakukan? Ya. Kenapa ini tidak bisa kita lakukan? Bisa jadi karena kita tadi tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Tidak menjadikan Al-Quran bacaan utama kita. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bahkan meremehkan Al-Quran sama sekali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ada kisah. Ada seorang pengacara yang waktu itu saya mengajar Al-Quran di sana, menyimak bukan mengajar. Dan dia mengatakan, saya sudah 10 tahun tidak bersama Al-Quran. Saya tanya, bagaimana perasaannya? Tak tahulah. Pokoknya ada masalah terus. Tak selesai-selesai masalah. Hanya saya sarankan untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah sudah ada perbaikan. Saya tidak berani menyebutkannya di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kalau tadi saya berbicara masalah pergaulan, masalah harta, masalah waktu, coba kita meneliti badan kita sendiri. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa khalaqal insani min tin summa ja'ala nasal min sulalatin min ma'in mahin summa sawwamnahu fi miruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi awal penciptaan kita ini dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ruh. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan telinga penglihatan kita. Kata Allah, setelah itu kata Allah apa? Kita sedikit sekali bersyukur. Nah, saya sedikit ingin mengingatkan kepada diri kita, khususnya saya pribadi. Jasad ini dari tanah dan kembali ke tanah. Dan makanannya yang dihasilkan oleh tanah. Dan ternyata di dalam diri kita ini ada yang namanya ruh. Ustaz ya? Dan kita yakin itu, ya. Ada yang namanya ruh. Dan ternyata ruh ini juga harus diberi nutrisi. Nah, harus diberi nutrisi. Imam Jauzi mengatakan seperti itu, Imam Ghazali juga mengatakan seperti itu, Imam At-Tamimi juga mengatakan seperti itu. Ya, perlu nutrisi. Nah, nutrisinya ternyata subhanallah itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kita pelajari, kita baca, kita tadaburi, kita yakini, dan kita amalkan. Maka dengan sendirinya ruh akan menjadi baik.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama masih gitu ini ceritanya lah. Iya, masih panjang. Lama juga. Jadi kalau cerita Al-Qur'an ini ya mungkin tidak sudah-sudah. Ya, tidak sudah-sudah. Tapi saya hari ini berkeinginan untuk menyampaikan yang sudah saya dahulukan tadi. Ya, jadi bagaimana ketika kita bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sahabat kita, menjadikan Al-Quran itu bacaan rutin kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai ilmu pengetahuan buat kita, menjadikan Al-Quran itu sebagai tuntunan kita, sebagai pedoman hidup kita, yakinlah, yakinlah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir seperti ini kalau di lapangan itu. Mereka itu yang baca Al-Quran sudah banyak yang kaya. Tapi ternyata ada sebaliknya, ada juga yang miskin. Ada seperti itu tadi ya. Pertanyaannya, untuk apa aku baca Al-Quran? Bacanya itu lah aku, ini miskin-miskin tuh lah. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin tidak ditanya juga, kadang-kadang kita lihat tadi ya. Maka saya sarankan kepada kita semua, ya, karabal halawat itu menyendiri itu Rasul cuma mencontohkan 10 hari, bahkan sampai sebulan. Maka daripada itu, bagi saudara-saudara yang sudah rajin baca Al-Quran, ya, sepertinya cita-citanya belum tercapai, coba lihat pergaulannya. Ya, pergaulannya di mana? Ya, banyak di mana? Seperti itu. Membaca Al-Quran itu niat kita lillahi ta'ala. Pastikan niat itu dulu lillahi ta'ala. Tapi kita aja yang namanya pergaulan. Kita membaca Al-Quran, pergaulannya di meja judi, itu munafik. Kita baca Al-Quran, pergaulannya buka HP slot. Munafik itu. Jadi mari kita perbaiki diri kita. Saya sedih, saya pernah berjalan suatu wilayah, diajak oleh ustadz saya, guru saya, murabi saya, ya, guru ngaji. Saya masuk ke sana. Maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya hanya mengingatkan bagi ahlul Quran, apalagi sudah guru ngaji, ngajar ngaji, ada murid, ya, merasa ekonomi sulit. Saya perhatikan, ngirim kepada tetangganya nomor yang berhadiah itu. Coba. Saya mengajak kepada kita semua. Ada lagi. Sudah, kami ini sulit nih tat. Inilah tak rasanya tat. Lada kuat lagi di sini. Gawe kamu itu salah apa benar kau ngomong kan? Ya itu. Kamu ngajar ngaji di sini murid kamu banyak, kamu masang nomor. Berjudi itu. Tambah lagi kamu ngawasi orang nyabung. Salah enggak? Salah. Coba. Kalau mau berdakwah, kalau masuk ke tempat maksiat untuk mendakwai, boleh. Tapi kalau kita ikut maksiat, jangan. Apalagi melihat maksiat. Berarti harus kuatkan iman dulu tadi. Seperti itu, jangan. Sudah, itu ada triknya. Kalau triknya pakaian ustadz, ya, tidak ketemu permasalahan ke daerah narkoba. Tapi kalau triknya bawa ikan asin atau bawa sapu lidi, jualan sapu lidi, pasang tato banyak-banyak di kaki, ketemu dia. Masuk ke suatu daerah narkoba di situ, pasanglah tato di kaki banyak-banyak, ya. Atau jualan sapu atau jadi supir sering masuk ke sana. Nanti ngobrol, baru nanti ngobrol. Cerita, permasalahannya apa, kenapa jadi narkoba, karena diajak kawan. Ngapu galak diajak kawan, karena dia galak nunjuk aku duit. Jadi masalahnya apa? Duit. Seperti itu.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin mengajak pada mereka-mereka yang sudah bersahabat Al-Qur'an, memperjuangkan Al-Qur'an, namun masih merasa sulit. Ya. Merasa sulit ekonomi, merasa sulit tidak nyaman. Karena itu manusiawi, tapi di dalam Al-Qur'an itu jelas bagaimana Allah mengajarkan kita untuk tentram, untuk tenang, untuk bahagia. Ya, di antaranya mungkin saya sitir sedikit ayat Al-Qur'an, coba surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29-30. Coba dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Terus sampai 30. liwafiyahum ujurahum wa yuzidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Coba terjemahannya tadi. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. Kemudian selanjutnya, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yakin? Yakin ya? Nah, seperti itu. Ya, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berusaha untuk bersama Al-Qur'an, bersama untuk mengajar Al-Qur'an, yakinkan di dalam diri kita, innal ladzina kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa la yatajaduna tijaratan lan tabur yaqim ujurahum wa yazidum min fadli innahu ghafurun syakur. Di situ perdagangan ini tidak akan pernah rugi dan Allah akan sempurnakan karunia-Nya kepada kita. Ya. Allah akan sempurnakan karunia kepada kita. Jadi teruslah bersama Al-Quran, perbaiki amal ibadah kita, perbaiki pergaulan kita, ya, perbaiki manajemen waktu kita, dan senantiasa amal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka saya sangat senang ada buku yang dikarang oleh Ketua IKD itu. Bukunya Berdakwah Tanpa Mimbar. Oh iya. Berdakwah tanpa mimbar. Siapapun profesinya, sudah rajin membaca Al-Quran, menyiapkan waktu, jangan lupa satu lagi apa? Senantiasa amal ma'ruf nahi mungkar dengan profesinya. Jangan tidak peduli dengan temannya yang tidak sholat, apalagi yang bermaksiat. Wah, itu masa bodoh, biarlah dia. Ya, tidak begitu. Apalagi yang terang-terangan mengajak di dalam kezaliman. Kalaupun kita belum mampu, setidaknya kita doakan, ya Allah ampunilah dia, bimbinglah dia ke jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu penjelasan kami tentang nuzulul Quran ya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saya mengajak kepada kita semua melalui mimbar, melalui pertemuan ini, bincang-bincang santai Ramadan bareng Adi Maliki Prabu Muli, Dewan Dakwah Kota Prabu Muli ini ya. Terus selanjutnya mungkin kita ada pertanyaan-pertanyaan atau ngobrol-ngobrol singkat. Ya Ustaz, mungkin ini pertanyaan Ustaz. Mungkin apa? Bukan dari pemirsa, cuman ini mungkin untuk diskusi Ustaz. Ya. Ini kan mungkin saya sebagai anak muda nih Ustaz ya, seringkali mendapati problem. Kan generasi saat ini itu ya kita tahu bahwasanya itu menjadi teman, tapi itu menjadi teman Ustaz. Nah, bagaimana cara anak muda itu agar bisa khusyuk dan bisa membersamai Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, dan bisa mentadabburi Al-Quran itu, Ustaz. Nah itu. Iya. Subhanallah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini keadaan kita sekarang. Saya terus terang saja, cerita masalah HP ini saya sudah menghancurkan HP satu. Iya.
Saya hancurkan HP satu. Karena jadwal itu mestinya begini, dia tidak lakukan itu. Dan berulang-ulang. Saya ambil HP-nya, saya hancurkan. Seperti itu. Nah, ternyata sekarang itu justru ikut bagus kalau di dekat saya, tapi trennya masih sepertinya. Cuma sepertinya diam-diam. Ya, karena pergaulan dan sudah menjadi tren sekarang ini. Nah, jadi kalau saya mensikapi itu, khususnya bagi orang tua, kalau anak-anak di bawah 15 tahun, saya bagi dulu masa perkembangan hidup manusia ini mungkin saya bagi dari 7. Ya, karena Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan 7. Ya, jadi 7 pertama, kalau saya mengajarkan, silakan pegang HP itu cuma siarannya yang dirubah, aplikasinya yang dirubah, ya, aplikasinya yang dirubah. Jadi kalau buka itu aplikasinya bacaannya Al-Quran. Kalau buka itu motivasi kehidupan. Ya, jadi dibiasakan seperti itu. Baik itu kalau untuk anak-anak dia mendengar 7 tahun pertama itu dibagi lagi 2. Ya, jadi dibagi lagi 2. Jadi 7 tahun pertama itu dibagi lagi 2. Jadi ada yang namanya balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah, berarti setelahnya bayi di atas itu ya, seperti itu. Nah, jadi ada di sini yang memang harus kita masukkan ke dalam pendengarannya itu lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Ya, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Terus mesti anak lian itu dia berkumpul dengan orang-orang yang baik. Sering diajak ke pengajian, sering diajak untuk mengikuti hafalan Al-Quran. Ya, saya kemarin saya berada di Desa Lubuk Nau. Jadi kemarin saya lihat anak itu mau diajak, anak itu pada saat itu bersama dengan ibunya, bersama dengan kakaknya. Kakaknya pakai jilbab, laki-laki, ayunya kalau kita bahasa dusun kita. Terus anak tersebut, mamanya juga, anak tersebut yang satu tadi tidak pakai jilbab. Dan ibunya pakai jilbab. Nah, singkat cerita, ayunya ini mau pergi. Ayunya mau pergi. Dan adiknya pengen ngikut. Tapi dia mutar-mutar. Bu, minta jilbab dulu, Bu. Bu, minta jawab. Sudah kata ibunya, langsung aja melok. Tidak mau dia. Tidak mau dia. Sudah, akhirnya sama ibunya diambilkan jilbab. Diambilkan jilbab. Setelah pergi dia berdua, ayunya sama adiknya tadi saya tanya ibunya sama bapaknya, umur berapa itu? 5 tahun. 5 tahun, Pak, Bu. Nah, ini suatu pembiasaan. Jadi silakan kenalkan HP, tapi isinya yang kita bentuk. Silakan kartunnya kartun menambah wawasan bahasa dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Inggrisnya. Biarkan dia masuk saja dulu memori itu. Hafalan Al-Qur'annya dan yang dia lihat. Nah, itu baru kemarin saya temukan, Tad. Jadi pembiasaan di bawah 5 tahun. Dan 5 tahun, 7 dibagi 2 tahun berikutnya itu memang harus mulai didampingi. Karena dia sudah mulai sendiri, sudah bisa sendiri, didampingi. Kalau bisa aplikasi-aplikasi yang ada itu memang yang betul-betul untuk mendidiknya. Menjadikan goal, apa namanya itu? Otak emasnya itu ya, usia emasnya, goal X-nya itu memang betul-betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi di umur 7 tahun kedua. Jadi 7 tahun kedua ini, kalau saya menyikapi dengan HP yang saya latih kepada anak-anak saya buat waktu. Kan? Saya buat waktu itu hari Sabtu dengan Ahad. Tapi justru sampai sekarang itu nagih. Kan? Nah, nagih. Tapi tadi masih dikontrol dengan lingkungan dan kebiasaan kita. Dikontrol dengan kebiasaan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi sempatkan waktu bersama anak-anak untuk melihat HP, ngulangi hafalan, nambahi hafalan, dan ajak nonton film. Tidak apa-apa.
Kalaupun ada drakor itu film apa namanya? Dei Melulu itu ya. Film Cina itu tidak apa-apa. Cuma jelaskan kalau pakaian seperti ini tidak boleh. Nah, hati-hati dengan orang yang seperti ini, jelaskan, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, pahamkan. Pahamkan kalau itu tidak boleh, kalaupun itu bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekali lagi ada pembatasan. Pembatasan, dampingi. Dampingi. Nah, kalau sudah umur-umuran 10 tahun, jadi di 7 tahun kedua ini saya bagi 2 juga. Ya, karena saya senang di fisiologi ya. Jadi saya ikuti saja kata-kata ahli itu ya. Jadi di fisiologi itu seperti itu. Dibagi lagi 2. Jadi 7 tambah 3 10. Nah, 10 ini coba kita latih lepaskan dan kita teliti saja. Jadi 10 sampai 14 ini kita lepaskan di hari tertentu, lepaskan. Nah, nanti kita tahu dia senangnya yang mana nanti. Nah, kalau senangnya itu membangun, dia meniru dan itu tidak merusak jiwanya, silakan teruskan. Tapi kalau di situ yang merusak jiwanya, dia tidak punya waktu, maka alihkan waktu itu. Dan alihkan waktu itu. Bagaimana kita ajak ngobrol? Jam-jam tertentu kita ajak ngobrol. Kita ajak sharing. Kita ajak pemahaman-pemahaman tentang dunia. Kalau belajar itu untuk apa? Kalau saya itu kan di rumah itu kan ada sapi, ada kambing, ada ayam. Nah, jadi yang perempuan saya suruh untuk memberi makan ayam. Nah, jadi yang laki-laki kadang-kadang saya buat jadwal dia ngambil rumput, ngambil yang kakeknya. Seperti itu. Nah, jadi begitupun di tempat yang lain. Saya perhatikan bagaimana mereka ini punya kesibukan yang tidak memegang HP. HP-nya diletakkan di mana? Kalau saya senangnya semua HP letakkan di depan televisi. Nah, jadi setiap saya keluar, setiap itu saya tahu. Saya masuk ada HP di situ. Nah, kalau tidak ada satupun HP di situ, saya cari. Seperti itu. Nah, jadi pengawasan itu sangat-sangat penting. Dan bagaimana kita untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan itu sangat penting. Jadi menurut saya kesimpulannya itu untuk 7 tahun kedua. Nah, 7 tahun ketiga ini, ya memang ini sudah mulai mereka bebas. Dia sudah punya pergaulan banyak teman. Jadi 15, 16, biarkan pergaulannya sama teman-temannya. Kalau bisa ajak teman-temannya ke rumah dan kita tahu kebiasaan teman-temannya. Pastikan teman-temannya yang senantiasa bersama Al-Quran. Pastikan teman-temannya yang memang mengajak di dalam kebaikan. Nah, jadi silakan, mungkin dia dari habis maghrib sudah berjamaah, dia sama teman-temannya nongkrong ya di samping masjid, main WP ya. Nah, mungkin dia main game di situ, biarkan nyaman dulu saja. Tapi mulai masukkan di hari-hari tertentu kita buat kegiatan bersama temannya. Kalau saya sering saya ajak berenang. Jadi biarkan teman-temannya nanti terbentuk dengan sendirinya seperti itu. Itu yang kami ketahui tentang bagaimana cara pendidikan kepada anak yang kami baca di tentang fisiologi tentang anak. Jadi bagaimana nanti pada saatnya dalam pengawasan, bagaimana dia punya teman yang mengawasinya, bagaimana nanti dia punya tokoh yang ditirunya. Nah, di situ yang harus kita masukkan di dalam dirinya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam psikologi anak di dalam pendidikan ini, saya cuma ingat apa yang dikatakan oleh banyak para sahabat, anak itu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah berdoa untuk anak. Baik sehabis sholat kita, baik bangun dari tidur, maupun tidur lagi, maupun di dalam sedekah kita. Ya, jadi waktu sedekah sudah subuh, ya Allah dengan sedekah ini muliakan anak-anakku. Habis sholat, selain doa yang sering kita hafal, tambahi doa-doa yang lain ya. Apa doa yang sering dibaca untuk anak itu? Rabbi habli minas sholihin bin. Ada lagi? Coba. Apa itu? Ya Allah, Rabbi firli. Ya Rabbi firli wali walidayya. Itu. Terus selanjutnya? Jadikan imam dan pemandangan mata yang baik. Oh. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imaman. Ya. Ya. Doa itu ya. Nah, tambahi doa-doa yang lain. Ya Allah, lindungilah anakku. Ya, apalagi dia mau tidur, doakan. Masuki kamarnya, jika perlu pegang leher belakangnya.
diusapkan, baca bismillah, bismillah, bismillah. Uizuki kalau jantan, kalau betina, kalau perempuan, uizuki bi kalimatil tamati min ghadabi wa iqabi wa min syarri ibadi wa min hamazati syayatin. Baca doa itu. Ya. Atau doa-doa yang lain. Kalau saya senangnya doa itu, uizuka bi kalimatillah kalau laki-laki, ya Allah, aku minta kepadamu, jauhkanlah dari murkamu, dari azabmu, dari kejahatan semua makhlukmu, dan dari kehadiran setan. Ya, seperti itu. Habis sholat juga doakan. Selain doa tadi, tambahi doa-doa yang lain. Ya Allah, berilah dia teman yang terbaik. Ya, ya Allah, berilah dia guru yang terbaik. Berilah dia, ya, seperti itu. Insya Allah. Jadi doa sangat-sangat luar biasa. Dengan sedekah, ya kita doakan. Habis baca Quran juga doakan anak-anak kita. Ya, doakan anak-anak kita. Jangan kita masa bodoh dengan anak-anak kita. Usia berapapun. Pastikan anak kita habis maghrib baca Quran. Pastikan anak kita sebelum maghrib sudah baca masyurat. Walaupun istighfar 100 kali. Tanya. Jadikan pertanyaan rutin. Sudah masyurat? Itu yang paling enaknya sore. Kalau pagi-pagi, tidak apa-apa, subuh-subuh, ajak baca masyurat sama-sama. Atau kita pulang dari masjid, tanya, sudah baca masyurat, sudah baca Qur'annya. Bagi yang ke pasar, balik dari pasar, tanya anaknya. Ya, jangan masa bodoh dengan pendidikan anak, apalagi masalah agama. Kalau dia mengatakan, belum baca masyurat, baca dulu masyurat. Apalagi dia minta duit, tanya dulu. Sudah baca Qur'an atau belum? Ya. Kalau belum, simak saat itu juga. Setengah lembar, silakan simak. Mereka anak-anak kita sekarang alhamdulillah semuanya sudah banyak yang bisa membaca Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang pembimbingan kepada anak-anak kita. Jadi anak itu di dalam pendidikan itu dibagi 7. Jadi ketika di umur 21 kita bisa melihat saja, kalau dikerasi melawanlah dia. Enggak. Kalau diajak berdebat, pintarlah dia. Jadi, kalau 21, kemarin saya kunjungan, saya cerita lagi masalah anak. Bagus. Jadi dia sudah punya rumah satunya bedeng itu berapa pintu, saya lupa itu. Memang khusus untuk anaknya, dan mengumpulkan teman-temannya di situ. Kata aku, bagus Ustaz, itu Pak juga. Kenapa? Berarti dia pintar untuk mengorganisasi. Tinggal lagi gawiannya apa? Yes. Kan? Jangan main game terus. Kalau pacak buat EO sehatina, baca EO sehatina, jadilah bagus kataku. Buat EO, ajak rombongannya. Sempat saya masuk ke situ, saya tanya, kau lagi apa? Aku lagi kuliah Kak. Kau gaya apa? Ini, kau gaya apa? Kau, aku lagi tak katik gawi Kak. Nah, sudah ikut. Buat gawian rame-rame kamu gitu. Nah, jadi ada mereka punya komunitas, jadikan komunitas itu, dukung komunitas itu yang baik, kontrol yang kuat. Kalau ketahuan narkoba, jangan main-main, ajak ke rehab narkoba. Apalagi kakinya sudah bergoyang-goyang dengan musik, jempolnya sudah bergoyang-goyang. Saya pernah dimintal narkoba itu 8 bulan, jadi banyak sedikit tahu tentang narkoba. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan anak kita, kalau dia tidur, lihat wajahnya. Lihat wajahnya, kalau wajahnya sering tersenyum-senyum, apalagi perempuan, bisa jadi bermasalah juga. Jangan dianggap sepele. Paling enak memperhatikan anak di umur 21 ke atas itu, lihat dikala dia tidur. Lihat dia dikala tidur, perhatikan kakinya, perhatikan wajahnya. Nah, jadi dia tidak bisa bohong lagi, apalagi terbawa mimpi-mimpi. Dan baru lihat siapa temannya dan di mana dia tempat bergaul, dan arahkan ke tempat yang baik. Itulah yang mengontrol dirinya. Maka saya ingat betul pesan kakek saya dulu, kau galak-galak ke tempat masjid, galak-galak berkanca dengan orang yang baik. Makanya aku dari dulu galak di organisasi masjid, dari alia di masjid, terus di PPI banyak masjid, terus di Dewan dakwah banyak di masjid, terus di IKD banyak di masjid. Ceto kan sini. Walaupun aku jualan ikan keliling dulu, walaupun aku ngajar ngaji dulu, walaupun aku pernah di perusahaan juga waktu itu, dan sekarang masih juga cahaya. Tidak ada. Jadi ini kenapa? Untuk mengontrol pergaulan kita. Jadi saya punya teman jelas.
yang jelas punya teman. Jadi pernah saya diajak pas pulang kampung itu diajak kawan pupuan berkumpul duit untuk beli minuman. Sempat marah-marah mereka. Saya senyumkan saja. Ya seperti itu ya. Jadi inilah bagaimana cara kita mengatur pergaulan anak-anak kita. Nanti ada saatnya kita yang memang mengontrolnya, nanti pada saatnya ada lingkungan yang mengontrolnya. Dan nanti dengan sendirinya dia sudah punya visi dan misi sendiri. Mudah-mudahan melalui mimbar ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Baik Ustaz, mungkin kita cukupkan Ustaz ya perbincangan kita pada sore hari ini karena memang waktunya sudah sejam Ustaz, Masya Allah. Diskusi ataupun perbincangan bincang yang santai yang begitu berbobot dan daging semua Ustaz. Daging semua isinya berisi semua, Masya Allah. Nah, tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua, saya dan pemirsa semua yang ada di layar kaca. Terus bagi orang tua, bagaimana cara mendidik anak yang baik sehingga anak ibu bapak sekalian bisa dekat dengan Al-Quran. Nah, sebelum kita tutup, kami dari Akademi Dakwah Indonesia Kota Bramuli mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, sahabat dakwah yang ada di rumah, bahwasanya kami dalam hal ini membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi jenengan, bagi semua yang ada di layar kaca untuk turut serta dalam proses kaderisasi dai Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan mendukung dan mengeluarkan infak terbaiknya melalui rekening Adi Maliki Pramuli, yakni dengan nomor 1059 388 106 atas nama Akademi Dakwah Indonesia Pramuli di Bank BSI tentunya. Dan juga mungkin bisa Bapak Ibu saksikan di layar kaca Bapak Ibu adiran teks bawah. Insya Allah semoga amal jariah Bapak Ibu bermanfaat bagi kaderisasi dai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pramuli. Dan kedua, mungkin kami juga membuka penerimaan mahasiswa baru angkatan yang ke-8 yang saat ini sudah berada di tahap gelombang 1. Jadi pendaftaran akan dibuka hingga akhir April. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian yang ingin mendaftarkan diri di Adi Maliki Kota Pramuli, kami tunggu kehadirannya dan bergabung bersama kami di jalan dakwah yang mulia ini. Nah, mungkin kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini menemani ngabuburit Anda sekalian dengan bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam mimma yasturun. Saya Enggal Nurul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tutup itu. Terus.